Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Winike Dinar Pratiwi SPD MPD selaku dosen mata kuliah menulis karya ilmiah dan teman-teman sekalian yang kami banggakan dan sayangi. Video ini merupakan persembahan dari kami kelompok 2 kelas 5A. Kami di sini akan membahas mengenai konvensi karya ilmiah. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Ayu Aisyah sebagai pemateri pertama, Siti Munawaroh sebagai pemateri kedua, Nindya Nita sebagai pemateri ketiga. Materi yang akan kami bahas meliputi yang pertama, definisi konvensi karya ilmiah. Yang kedua, tahap penyuntingan karya ilmiah. Yang ketiga, tahap penyajian karya ilmiah. Yang keempat, bahan dan jumlah halaman. Yang kelima, perwajahan. Yang keenam, pola ukuran kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aisyah sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membahas apa itu definisi dari konvensi karya ilmiah. Konvensi karya ilmiah adalah seperangkat aturan yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga kepenulisan yang biasanya terdiri dari cara serta bahan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Misalnya, dalam penulisan laporan kepenelitian, jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain. Dalam prinsipnya, setiap lembaga kepenulisan pasti memiliki konvensi yang telah ditetapkan. Nah, biasanya antar lembaga kepenulisan tersebut memiliki konvensi yang hampir serupa atau bahkan mirip. Bagian-bagian konvensi karya ilmiah biasanya meliputi yang pertama, kelengkapan awal. Dalam kelengkapan awal, biasanya meliputi cover, halaman judul, halaman pengesahan, halaman penerimaan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar grafik, lampiran, dan lain sebagainya. Yang kedua, kelengkapan isi. Dalam kelengkapan isi, biasanya meliputi latar belakang, pendahuluan, pembahasan secara lengkap dari karya ilmiah tersebut, metode yang digunakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu kelengkapan akhir. Dalam kelengkapan akhir, terdiri atas daftar pustaka, indeks, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Setelah memahami definisi dari konvensi karya ilmiah, selanjutnya mari kita bahas bersama mengenai tahap penyuntingan karya ilmiah. Sebelum melakukan pengetikan karya ilmiah, kita terlebih dahulu membuat konsep. Nah, dalam konsep tersebut, penulis harus mencari penjelasan yang tumpang tindih atau berulang-ulang. Buanglah penjelasan yang berulang-ulang tersebut dan harus memasukkan penjelasan yang sangat penting untuk menunjang karya ilmiah. Secara ringkas, penyuntingan atau pemeriksaan karya ilmiah meliputi pemeriksaan isi konsep karya ilmiah secara menyeluruh, cara penyajian karya ilmiahnya, serta penyuntingan bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Munawaroh sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menerangkan tentang tahap penyajian. Tahap penyajian perlu memperhatikan bahasa dan bahan penyajian. Bahasa sendiri ialah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta bahasa yang baku. Kemudian bahan penyajian. Bahan penyajian sendiri perlu memperhatikan unsur-unsur dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang materi, bahan, dan jumlah halaman.
Bahan yang digunakan yaitu untuk karangan ilmiah sebaiknya kertas HVS ukuran kertas kuarto atau A4. Sedangkan untuk kulit luarnya, kertas yang digunakan agak tebal. Kemudian jenis huruf yang digunakan hendaknya sama seperti Times New Roman atau Arial. Dalam hubungan itu, tinta printer yang digunakan sebaiknya berwarna hitam. Selanjutnya ialah jumlah halaman. Jumlah halaman makalah karya ilmiah sederhana untuk melengkapi ujian akhir semester dalam mata kuliah tertentu, misalnya berkisar 10-12 halaman, di luar prakata atau kata pengantar dan daftar isi. Dan jumlah halaman skripsi atau tugas akhir untuk memenuhi syarat ujian diplomat atau sarjana tidak kurang dari 50 halaman. Untuk karya ilmiah yang ditulis dalam rangka mengikuti sayembara atau lomba, jumlah halaman ditentukan oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindianita. Saya di sini dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan bagian tentang perwajahan dalam karya tulis ilmiah dan juga pola ukuran kertas. Nah, apa yang disebut dengan perwajahan dalam karya tulis ilmiah? Perwajahan adalah tata letak atau layout pada aturan-aturan unsur-unsur penulisan dalam karya tulis ilmiah dengan tujuan untuk memperindah atau disebut dengan estetika naskah. Jadi ketika kita menulis karya tulis ilmiah, hendaknya kita menata cara penulisan dengan baik dengan tujuan untuk terkesan rapi dan juga menarik bagi pembaca. Selanjutnya, pola ukuran kertas. Pola ukuran kertas ini termasuk dalam perwajahan karya tulis ilmiah. Dalam pola ukuran kertas, ada yang disebut dengan margin, judul, dan juga tajuk cara penulisan prakata, dan lain-lain. Dalam margin yang biasa digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah itu yaitu margin atas biasanya digunakan 4 cm, margin bawah biasanya 3 cm, margin kiri 4 cm, dan margin kanan itu 3 cm. Kemudian judul. Penulisan dalam judul karya tulis ilmiah, jika yang kita gunakan dalam ukuran simetris, maka bagian yang kosong pada kanan dan kiri harus diatur agar terlihat lebih rapi. Bagian kiri yang dikosongkan biasanya 3 cm atau 2,5 cm. Hal ini dilakukan untuk mengingat bahwa dalam menulis pengetikan naskah jangan terlalu condong ke kanan. Dalam penulisan ini hendaknya kita memperhatikan ejaan dalam PUEBI atau yang disebut dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu ada tajuk prakata, cara penulisan tajuk prakata, bab 1 pendahuluan, ucapan terima kasih, daftar isi, dan semacamnya. Yaitu harus ditulis dengan huruf kapital, terletak di tengah-tengah, sekitar 5-7 cm dari tepi atas kertas dan tidak diberi tanda baca apapun. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai konvensi karya ilmiah. Jika teman-teman ingin bertanya dan memberikan tanggapan, mari kita lakukan diskusi bersama. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.